Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantowi Ahmad Farizi dengan NIM 20059187. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan topik minggu kali ini, yaitu perencanaan agregat dalam rantai pasokan. Adapun topik-topik yang akan kita bahas pada minggu ini yaitu yang pertama, peran perencanaan agregat dalam rantai pasokan, kedua, masalah perencanaan agregat, dan ketiga, strategi perencanaan agregat. Selanjutnya langsung saja ke peran perencanaan agregat dalam rantai pasokan. Perencanaan agregat adalah proses di mana perusahaan menentukan tingkat perencanaan kapasitas produksi, subkontrak, inventaris, desain stok, dan bahkan harga di atas cakrawala waktu tertentu. Tujuan dari perencanaan agregat adalah untuk membangun rencana yang memenuhi permintaan sementara untuk memaksimalkan keuntungan. Tujuan utama perencanaan agregat adalah mengidentifikasi parameter operasional selama jangka waktu yang ditentukan. Pertama, yaitu lagi produksi, di mana jumlah unit yang harus diselesaikan pada satuan waktu, seperti per minggu atau per bulan. Kedua, tenaga kerja, di mana jumlah pekerja atau satuan kapasitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Tiga, lembur, jumlah produksi lembur yang direncanakan. Keempat, tingkat kapasitas mesin, di mana jumlah unit kapasitas mesin yang dibutuhkan untuk produksi. Kelima, subkontrak, di mana kapasitas subkontrak yang diperlukan selama jangka waktu perencanaan. Keenam, backlog, permintaan yang tidak dipenuhi pada periode terjadinya, namun terbawa ke periode yang akan mendatang. Ketujuh, persediaan di tangan. Persediaan yang direncanakan dilakukan selama berbagai periode dalam cakrawala perencanaan. Untuk itu masalah perencanaan agregat. Terdapat beberapa masalah dalam agregat planning, yaitu yang pertama, penentuan tingkat produksi. Salah satu masalah utama dalam perencanaan agregat adalah menentukan tingkat produksi yang tepat untuk memenuhi permintaan pelanggan. Ini melibatkan perhitungan berapa banyak produk yang harus diproduksi dalam jangka waktu tertentu. Kedua, pengelolaan tenaga kerja. Perencanaan agregat juga mencakup pengelolaan tenaga kerja, termasuk penentuan berapa banyak pekerja yang diperlukan dalam berbagai departemen atau pabrik. Ini bisa melibatkan pertimbangan seperti pemotongan atau penambahan jam kerja, penggunaan pekerja kontrak, atau perubahan dalam kebijakan rekrutmen. Ketiga, kapasitas pabrik. Masalah ini yaitu di mana kita sebagai pelaku bisnis harus memastikan bahwa kapasitas produksi hanya dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa terlalu banyak atau terlalu sedikit kapasitas yang tidak terpakai. Ini mungkin melibatkan investasi dalam peralatan baru atau penyesuaian kapasitas yang ada. Keempat, manajemen persediaan. Perencanaan agregat juga berhubungan dengan manajemen persediaan. Bisnis harus memutuskan berapa banyak orang yang harus mereka simpan dalam persediaan untuk mengatasi fluktuasi dalam permintaan pelanggan. Ini memengaruhi biaya penyimpanan dan biaya modal. 5. Pengelolaan biaya. Perencanaan agregat harus mencakup pertimbangan biaya seperti biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya persediaan, dan biaya distribusi. Tujuannya yaitu untuk mencapai keseimbangan antara biaya dan keuntungan yang optimal. 6. Penyesuaian terhadap perubahan. Suatu perusahaan perlu mempertimbangkan kemungkinan perubahan dalam lingkungan bisnis, seperti perubahan dalam permintaan pelanggan, perubahan dalam biaya bahan baku, dan perubahan dalam regulasi. Perencanaan agregat harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Sumber daya manusia. Mengelola tenaga kerja dengan baik juga merupakan masalah kunci dalam perencanaan agregat. Ini melibatkan perhitungan berapa banyak pekerja yang diperlukan, bagaimana mengelola cuti, pelatihan, dan rotasi tenaga kerja. Lanjut, yang ketiga, strategi dalam perencanaan agregat. Yang pertama itu strategi penyegaran, menggunakan kapasitas sebagai pengungkit. Dengan strategi ini, tingkat produksi akan meningkat disinkronkan dengan tingkat permintaan dengan memvariasikan kapasitas mesin atau memperkerjakan dan memberhentikan karyawan ketika tingkat permintaan bervariasi.
Dalam praktiknya, mencapai sinkronisasi ini bisa menjadi masalah karena sulitnya memvariasikan kapasitas dan tenaga kerja dalam waktu singkat. Strategi ini bisa jadi mahal untuk diterapkan jika biaya variasi mesin atau kapasitas tenaga kerja dari waktu ke waktu tinggi. Bisa juga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap moral tenaga kerja. Hasil strategi pengejaran rendahnya tingkat inventaris dalam rantai pasokan dan tingginya tingkat perubahan kapasitas dan tenaga kerja. Ini harus digunakan ketika biaya penyimpanan persediaan tinggi dan biaya untuk mengubah tingkat persediaan kapasitas mesin dan tenaga kerja rendah. Dua, yaitu strategi fleksibilitas, menggunakan pemanfaatan sebagai pengungkit. Strategi ini dapat digunakan jika adanya kelebihan kapasitas mesin, yaitu jika mesin tidak digunakan 24 jam sehari atau 7 hari dalam seminggu. Dan tenaga kerja menunjukkan fleksibilitas penjadwalan. Dalam hal ini tenaga kerja tetap stabil, namun jumlah jam kerja bervariasi dari waktu ke waktu dalam upaya menyinkronkan produksi dengan permintaan. Rencana dapat menggunakan jumlah waktu lembur Rencana dapat menggunakan jumlah waktu lembur yang bervariasi atau jadwal yang fleksibel untuk mencapai sinkronisasi ini. Ketiga, yaitu strategi level, menggunakan inventaris sebagai pengungkit. Dengan strategi ini, mesin menjadi stabil, mesin menjadi stabil dan kerja dipertahankan dengan tingkat output yang konstan. Kurangan dan kelebihan mengakibatkan tingkat kesediaan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, produksi tidak disinkronkan dengan tutupan. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.